Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal TIU CPNS part ke-13. Oke, untuk part 1 sampai 12 bisa dicek di playlist CPNS, TIU CPNS ya. Di sana saya sudah bahas beberapa soal, ya, tiap soalnya kayaknya dari part 1 sampai part 10 itu masing-masing ada 5 soal. Nah, kemudian dari part 11, 12 itu kayaknya 3 soal gitu. Tapi silakan cek aja untuk latihan teman-teman semua ya. Oke, nah kembali di sini kita bahas soal cerita ya. Ada 3 soal. Kita akan bahas dari soal pertama. Soal pertama, berapakah biaya yang diperlukan untuk mengecat dinding setinggi 4 meter dan panjangnya 13 meter? Jika biaya mengecat ditetapkan senilai 4.500 per meter kuadrat atau per meter persegi. Oke, pertama kita mungkin bisa visualisasikan. Jadi kita punya di sini sebuah dinding ya, anggap aja ini dinding. Dinding ya. Jadi dinding itu tingginya 4 meter cuman ya. Jadi ini misalnya 4 meter dan panjangnya itu 13 meter. Oke, ini 13 meter. Kemudian kita akan ngecat nih. Nah, untuk 1 meter kuadrat ya, itu harganya 4.500. Berapa total biaya yang harus dikeluarkan jika kita punya dinding seperti ini? Nah, otomatis kita harus tahu dulu dinding ini itu luasnya ya. Jadi meter kuadrat di sini itu meter kuadrat gini ya. Itu menunjukkan luas gitu ya. Luas dari sebuah bangun atau ya bidang gitu. Nah, dengan demikian kita perlu tahu dulu berapa sih luas dari dinding gitu. Nah, di sini dindingnya itu karena ada tinggi dan juga panjang, ini kita ambil sebagai persegi panjang. Sehingga luasnya adalah panjang kali lebar atau panjangnya di sini itu senilai 13 meter. Kemudian untuk lebarnya sendiri namanya di sini tinggi ya, yaitu 4 meter. Nah, 13 kali 4 itu adalah 52 meter kuadrat. Nah, jadi ternyata luasnya itu adalah 52 meter kuadrat. Nah, untuk 1 meter kuadratnya itu harganya 4.500. Nah, berapa biayanya? Nah, ya udah. Berarti biaya yang dikeluarkan atau yang diperlukan itu berarti kita kalikan 52 meter kuadrat dikali dengan harga 1 meter kuadratnya yaitu 4.500. Nah, saya lebih seringnya itu gini ya ngaliinnya itu. Ini kan 4.500. Nah, saya jadikan sebagai 9.000 dibagi 2 gitu ya. Untuk apa sih? Supaya lebih gampang nanti dikalikan. Kalau misalnya kalau ini kan 45 kita kalikan dengan 52 ya. Nah, kalau ini cukup 9 aja dikalikan dengan sesuatu di sini. Nah, dengan cara kita bagi dulu 52 dengan 2. Nah, ini adalah 26 meter kuadrat dikali 9.000. Nah, kita cukup kalikan 26 kali 9 aja. 54, kemudian 18, 23. 234, tambahkan nolnya 3 ya. 1, 2, 3. Nah, jadi di sini biaya yang diperlukan adalah Rp234.000. Oke. Oke, kita lanjutkan. Geser dulu. Wait. Oh. Oke, sebentar ya. Ini saya mau geser sih sebenarnya. Tapi dia kadang nggak bisa digeser ya. Oke, ya sudah kalau nggak bisa digeser.
Ini aja yang kita geser berarti. Wait ya. Oke. Wah, nggak bisa. Ya udah. Berarti sekarang kita mau mengerjakan soal nomor 2 ya. Oke, untuk soal nomor 2, saya batasi dulu. Oke. Nah, untuk soal nomor 2 di sini itu adalah tentang perbandingan sebenarnya ya. Diketahui lamanya belajar mandiri siswa sebanding dengan nilai ujiannya. Jadi ini sebanding gitu ya, lama belajar dengan nilai ujian. Jika siswa dengan nilai ujian 90 melakukan belajar mandiri selama 12 jam per hari, maka lamanya belajar mandiri siswa dengan nilai ujian 60 itu adalah, nah karena ini bicaranya adalah sebanding ya, lama belajar itu sebanding, atau ini apa ya, ininya ya, simbolnya bikin aja deh, sebanding dengan nilai. Nah, maka ini artinya perbandingan senilai gitu ya. Maka karena kita pengen tahu ya lama belajar untuk nilai ujian 60, maka kita tulis di sini lama belajar nilai ujian 60 itu kita misalkan sebagai X. Maka kita bisa cari di sini X per gitu ya. Nah, untuk pernya itu kita bisa ambil pasangannya ya. Kalau di sini X itu adalah lama belajar untuk 60, pernya di sini boleh 60. Ini ada dua cara sebenarnya ya. Nah, boleh pasangan X itu per 60. Nah, sama dengan, karena yang X tadi itu adalah lama belajar, maka letak posisi pembilangnya yang di samping sini itu juga harus lama belajar dari pasangan yang lainnya gitu. Yaitu di sini lama belajar yang lainnya itu adalah 12 kan. Nah, maka pasangan 12 itu adalah 90. Jadi, kalau perbandingan senilai itu kita harus konsisten ya dalam menuliskan kesamaannya ini gitu. Nah, maka ketika kita mencari X ya, maka kita kalikan 60-nya ke sini. 12 per 90 dikali 60. Ini kita bagi 6 ya, 30 aja ya kita bagi. Maka ini sisa 2, ini sisa 3. 12 dibagi 3 itu 4, jadi 4 kali 2 itu adalah 8. Jadi kita punya 4 ya. Jadi lama belajar untuk siswa yang nilai ujiannya 60 itu adalah 8 jam setiap hari. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya D. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Oke, kita punya di sini soalnya 100 siswa di sekolah X mengikuti tes seleksi beasiswa. Gitu kan? Dan skor rata-ratanya adalah 100. Oke, jadi di sini kita diketahui di sini rata-rata total gitu ya. Jadi skor rata-rata dari 100 siswa yang di sekolah itu adalah 100. Nah, banyak siswa kelas 1 yang mengikuti seleksi itu adalah 50% lebih banyak dari siswa kelas 2. Nah, di sini kita pemisalan dulu. Kita misalkan dulu ya. Banyak siswa kelas 1 itu adalah A. Sedangkan banyak siswa kelas 2 itu B. Nah, di sini hubungannya adalah banyak siswa kelas 1 50% lebih banyak dari siswa kelas 2. Artinya apa? Berarti si siswa kelas 2 itu ya kan? Keliru. Berarti si siswa kelas 1 gitu ya, itu kan lebih banyak 50% dari siswa kelas 2. Berarti kan siswa kelas 2-nya itu ditambah dengan si 50% dari banyak siswa kelas 2 kan gitu. Nah, ini bisa kita sederhanakan nih bentuknya. B ditambah. Nah, 50% itu adalah, coba perhatikan. 50 dibagi 50 1, dibagi 50 2. Jadi 50 itu adalah setengah sebenarnya. Jadi kita bisa tulis setengah B. Nah,
A sama dengan, ya, di sini 1 itu bisa kita tulis sebagai 2/2. Sehingga kita jumlahkan, ya, kalau penyebutnya udah sama, tinggal dijumlahkan aja pembilangnya, yaitu 3/2 B. Nah, kita punya kesamaan di sini bahwa si A itu, ya, atau banyak siswa kelas 1 adalah 3/2 dari banyak siswa kelas 2 gitu. Lanjut kita baca lagi. Dan skor rata-rata siswa kelas 2 50% lebih tinggi dari skor rata-rata kelas 1. Nah, di sini kita punya hubungan rata-rata sekarang, ya. Nah, misalkan rata-rata skor kelas 1 itu adalah XA, X bar A. Sedangkan rata-rata skor kelas 2 itu adalah X bar B. Nah, hubungannya apa? Katanya skor rata-rata si kelas 2 itu, yaitu si X bar B, itu 50% lebih tinggi dari si kelas 1. Berarti misalnya skor rata-rata kelas 1 tadi XA. Nah, si XB ini lebih tinggi 50%-nya dari si XA-nya gitu. Nah, ini juga kita sederhanakan bentuknya mengikuti cara yang ini gitu, ya. Maka kita peroleh di sini ini adalah 3/2 X bar A. Oke. Sampai sini kita punya 2 buah kesamaan, ya, yang membantu kita nantinya mencari apa yang diminta. Nah, yang diminta apa? Berapa skor rata-rata siswa kelas 2? Berarti ini yang ditanya adalah X bar B. Nah, di atas kita punya satu buah hint lagi bahwa skor rata-rata total, ya, total dari 100 siswa itu adalah 100. Oke, berarti di sini kita bisa tulis 100, ya, itu adalah skor rata-rata, atau kita bisa tulis di sini rumus umumnya dulu deh gitu. X bar total itu adalah, nah, ingat total itu artinya apa? Jumlah nilai atau jumlah skor. Di sini dia pakai bahasanya skor, ya. Jumlah skor total dibagi dengan banyak siswa. Nah, memang banyak siswanya di sini 100, tapi kita nggak pakai 100 di sini, ya. Maksudnya kita ambil 100 itu terdiri dari siswa kelas 1 ditambah siswa kelas 2. Oke, next. X bar totalnya adalah 100. Jumlah skor totalnya berapa? Nah, ingat di sini kita punya sebuah rumus bahwa X, ya, rata-rata itu sama dengan jumlah nilai atau jumlah skor dibagi banyak siswa gitu, banyak siswa. Nah, kalau kita mau mencari jumlah skor, berarti itu bisa kita tulis sebagai rata-ratanya dikali, ini dikalikan ke sini kan, dikali banyak siswa. Nah, hal yang sama kita lakukan di sini. Kita akan mencari banyak skor total di sini. Nah, berarti karena kita tahu di sini rata-rata XB, ya, ada XA, ada XB, maka kita bisa jumlahkan di sini antara jumlah skor kelas 1 ditambah dengan jumlah skor kelas 2. Lalu kita bagi dengan banyak siswa kelas 1 dijumlah dengan banyak siswa kelas 2. Oke. Nah, jumlah skor kelas 1 itu bisa kita cari dengan rata-rata kelas 1 dikali banyak siswa kelas 1. Nah, rata-rata kelas 1 tadi siapa? XA. Banyak siswanya A. Berarti di sini kita bisa tulis X bar A dikali A. Lalu ditambahkan dengan X bar B dikali B. Dibagi dengan banyak siswa kelas 1, A ditambah B. Oke. Nah, ingat kita mau ke arah XB. Maka gantilah XA ini dalam bentuk XB. Oke. Di sini kita punyanya XB sama dengan XA. Kita ubah ini menjadi XA sama dengan
Nah, ini dikali ke sini, ini dibagi ke sini. Berarti jadinya 2 per 3 X bar B. Jadi 2 per 3 X bar B dikali. Nah, kita boleh ganti A ini ke dalam B atau B ini ke dalam A, itu bebas. Nah, di sini karena kita punya A sama dengan 3 per 2B, saya akan ubah di sini 3 per 2B aja yang A-nya ya. Ditambah X bar B dikali B. Nah, untuk A juga diganti ya menjadi 3 per 2B ditambah B. Nah, ini silakan diperkalikan. Nah, di sini kita punya perkalian 2 per 3 dengan 3 per 2. Maka 2 bisa dicoret ya, 2 bagi 2, 1. 3 bagi 3, 1. Sehingga yang tersisa adalah X bar B kali B dan X bar B dikali B. Itu dijumlahkan. Nah, ini nilainya adalah ya sama dengan A ditambah A, yaitu 2A. Ini juga sama. X bar B kali B ditambah X bar B kali B, yaitu adalah 2X bar B kali B. Berarti 2X bar B kali B per yang di bawah. Nah, ini sebenarnya 2 per 2 nih. Berarti ini adalah 5 per 2B. Nah, B dibagi B 1 ya, karena dalam hal ini ada gitu. Si B-nya itu ada, bukan 0. Nah, kemudian ini kita ubah menjadi 2 ya. 2 dibagi 5 per 2 ini sama dengan 2 dikali 2 per 5, yaitu 4 per 5 X bar B. Nah, ini yang sama dengan 100. Nah, dengan demikian gitu kan. Nah, berapa dong si XB-nya gitu? X bar B-nya. Berarti X bar B sama dengan, ya ini dikalikan ke atasnya, ini dibagi ya. Berarti 100 ya dibagi 4 dikali 5. Nah, ini 100 bagi 4, 25. 25 kali 5, 125. Jadi inilah rata-rata untuk si siswa kelas 2-nya. Oke, saya kira cukup ya pembahasan untuk untuk part 13 kali ini. Semoga bisa dipahami. Kalau misalnya ada pertanyaan lain bisa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih.